Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bagian akhir dari berpuasa ini, kita sampai pada ini Februari. April 9 April 11 Maret. Jeneng universitas 11 Maret. PNS gitu. Ya. Puasa sunnah atau puasa nafilah. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, man shoma Ramadhana, barang siapa berpuasa Ramadan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, summa atba'ahu, kemudian dia mengikutinya dengan sitan min Syawal, 6 dari bulan Syawal, 6 hari. Sitan ini artinya 6, maksudnya 6 hari. Min Syawalin, dari bulan Syawal, sekarang ini ya, ini bulan Syawal sekarang ini. Karena adalah kasiyamid dahri, seperti puasa setahun penuh. Orang kalau puasa Ramadan lalu mengikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Gimana ceritanya itu? Karena kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kali lipat kan? Kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat, maka puasa sebulan, sesasi poso bulan Ramadan itu dilipat gandakan 10 jadi 10 bulan. Itu dari 10 loh. Terus bulan Syawal puasanya 6 hari. 6 hari itu dilipat gandakan 10 jadi 60 hari. 60 hari itu kan 2 bulan. Ya kan? 10 bulan tambah 2 bulan, 12 bulan. Setahun itu ada kan bulannya 12 pas toh ya. Nah, gitu. Ngitungnya gitu. Jadi dilipat gandakan 10 kali sehingga orang puasa Ramadan tambah 6 hari bulan Syawal berarti 12 bulan. Ayan bulan Syawale 10 dino, berarti lah turah ya, mboten ngoten. Oh turah ganjaran ya. Kita itu masih kurang ganjaran kok nggih. Ganjaran ini sih kurang kok, turah ganjaran mboten. Ya tetap sudah tercapai, nanti pahala yang lain lagi gitu. Misalnya biasa Senin Kamis nggih, Senin Kamis nek sasasi ini kan sok-sok 8 sok-sok 9 ta iki. Sok ping 8 sok-sok kalih dino. Nek saben sasi puasa Senin Kamis kan bulan Syawalnya tidak 6 tapi 8 atau 9 kan gitu tuh. Ya nggak apa-apa, itu juga bernilai pahala. Secara umum kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali minimal secara umum ya. Tetapi semuanya dijanjikan balasannya di akhirat, bukan di dunia. Nanti aku wis poso ora balasan darah ning dunia, ning akhirat kok. Balasannya di akhirat, bukan di dunia. Di dunia tidak ada janji. Misalnya poso terus jadi sehat itu cuma bonus, nonton lagi bonus saja, bukan kok karena diganjar dengan itu, bukan. Ganjarannya tengah akhirat kok. Dunia itu kalau diberi itu sekedar bonus. 6 hari bulan Syawal itu tidak harus berturut-turut dan tidak harus segera sesudah Idul Fitri 2-7 Syawal. Tidak harus begitu. Ngoten ya ora apa-apa, ning tidak harus begitu. Tetapi semuanya harus pada bulan Syawal. Nek wis tekan Syawal atau kok sudah bukan lagi, kalau sudah ganti bulan. Biasanya poso Syawal niku posone mergone oke panganan nggih. Nah, kene disuguh ning ngono disuguh ya. Nek poso ngomong rasa aku lagi poso ngono nggih apa nggih. Lah liyane do maem lah kowe poso ya wis rasa maem ngono, angel men. Nah, enak lah ya, namanya puasa kan begitu tuh ya. Memang selagi apa, kita kan juga gitu, zaman Ramadan kan juga gitu ya, enek sing maem kan ya enek tapi
apa ya arep ewo kok maem lah, ngono pas ra poso, dan itu ya, dan sebagainya. Ada pertanyaan? Lanjut nih. Silakan monggo. Itu kan namanya banyak orang ya, tergantung orangnya, tergantung orangnya. Ya, yang jelas memang kalau poso wajib kan balane akeh to ya. Balane kan akeh biasa kan. Poso sunnah kan mungkin rapati akeh. Balane rapati akeh. Karena balane rapati akeh mungkin kroso abot. Ning janjane gitu itu anu kok tinggal orangnya gitu loh. Arek wonge gitu. Nah, nek wong poso pengen maam kan pengen kan nggak apa-apa lagi. Asal orang maam kan ora batal gitu. Aku poso ini ngelak pengen ngombe, pengen itu boleh, wong gur pengen ora oleh itu. Ya, tetapi kan jangan minum kan gitu ta ya. Nah, liane ngombe ya liyane segen wong liyane ra poso kok kan gitu ta ya. Jangan marah-marah, kok iki ngarep wong poso kok maam. Lah iya kono maam dhewe. Biar saja tuh, enggak apa-apa tuh. Gitu ya. Ada lagi? Terus kalau ada punya utang gimana? Kalau punya utang bayar utang dulu karena utang itu wajib bisa bayar. Walaupun ini saya sampaikan karena fikih ya, ada ulama yang membolehkan atau memperkenankan poso sawal sih, lagi bayar utang. Soalnya ibu-ibu kadang-kadang utangnya dowo ya, banyak ya, seminggu kah, atau 10 hari gitu. Iki bakdo, tanggal siji. Engko seminggu ki angel poso ning wong ya cetane nggih. Angel poso ning ngene dulur kono, dulur kene, kanca kono, kanca kene lagi arep poso diundang maem kan gitu tuh ya. Lah saudara-saudara seminggu entek rampung. Wong Jawa ngoten niku. Oh, bakdo iso seminggu kok wong Jawa niku gitu. Contohnya dhewe niki lho, rada mulai ngaji to nggih. Regane lama badan to ya to. Diakoni saja memang begitu kan. Kudune kan yang enggak, kudune ya saiki bakdo besok ngaji kudune ora apa-apa to nggih. Lho ngopo to? Ngopo to? Lah cek badan lah ya. Badan masuk ya arep suwe-suwe gitu. Jadi, nah kalau kita di Solo itu ngaji tiap hari, ini wong nek bakdo. Nonton to, Idul Fitri itu lah. Nah, sesuk tanggal lurus awak nggih pun ngaji, ya ora ketok sing teko guru sithik nggih. Ya ini terus mulai ngajine. Nek disuwek-suweke kok ndak dadi lali gitu. Jadi ranjang ngaji dadi lali. Baik, balik sini lagi. Jadi ada sebagian ulama yang membolehkan. Karena apa? Karena kaitannya dengan fadilah bulan Syawal. Jadi didisik apa 3-6 hari bulan Syawal baru nyaur gitu. Tapi saya mengikuti ulama yang mengatakan yang sebaiknya nyaur utang dulu. Nanti nyaur utang kok orang iso bulan Syawal ya wes gitu. Karena yang utang itu wajib ditunaikan lebih dahulu daripada tidak gitu. Yang Syawal kan mau sunah ya, tidak wajib ya. Gitu. Berikutnya anak Abdullah ibn Amr qala ukhbira Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dikabari ani aqulu bahwa aku itu berkata wallahi la asumannan nahara. Benar-benar aku akan berpuasa pada siang hari. Maksudnya orang buka blas. Tiap hari puasa terus ya buka tapi sore hari gitu loh ya, bukan di pagi hari sampai akhir itu enggak makan. Wala aku manal laila dan aku benar-benar akan berdiri pada malam hari. Maksudnya sholat malam, qiyamul lail. Ma istu selagi aku hidup. Selama aku hidup, aku akan kalau malam setiap hari mau sholat terus sepanjang malam. Kalau siang hari puasa terus, tidak pernah tidak puasa. Aku tulahu maka aku berkata kepada Nabi, ini kan ditanya itu. Rasulullah diberitahu lalu Rasul tanya gitu. Abdullah bin Amr, betulkah kamu begitu? Terus betulkah kamu berkata begitu? Kan ngomong lagi, aku akan gini. Terus Abdullah bin Amr menjawab, qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Nggih ya Rasulullah, kula memang nate ngomong kaya ngoten niku, aku arep bakal puasa terus saben dina, bakal sholat malam terus saben bengi orang nganggo turu, maksudnya gitu loh. Semalam suntuk itu sholat terus, bukan sholat setiap malam, bukan gitu, tapi sholat sepanjang malam. Kala Nabi berkata, fa innaka la tastati'u dzalika, kamu tidak mampu itu, ora kuat engko. Langsung wa aftir, maka berpuasalah dan berbukalah.
Ya sok-sok poso, sok-sok ora ngono lho. Aja saben dina poso. Ya sok poso, sok ora. Wakum wanam dan bangunlah, bangkitlah, berdirilah salat malam, banam dan tidurlah. Ora kok pos wong iki guru salat terus ya ora ya nganggo turu barang. Pakai tidur juga. Wa sumina syahri dan berpuasalah dari 1 bulan min dari asyhar bulan salah satu ayam 3 hari. Berpuasalah dalam setiap bulan itu 3 hari saja. Belum dinotok fa innal hasanata maka sesungguhnya hasanah kebaikan itu bi asri amsalihha dengan 10 kali lipatnya. Bi asri dengan 10 amsalihha misalnya 10 misal 10 lipat. Wa dzalika mithlu siyamid dahri dan itu seperti puasa sepanjang masa setahun. Kalau setiap bulan kamu itu puasa 3 hari, padahal satu kebaikan dilipat gandakan 10, kan kayak 30 hari. Ngono lho gitu. Hitungannya kan gitu. Telung dino saben sasi telung dino, gandarane kaya 30 dino. Lah sasasi niku kan 30 dino to nggih. Nah, berarti kayak nek saben sasi kowe poso 30 dino iki kaya dene poso terus kowe. Gitu loh maksudnya. Ya. Kaya dene lho nggih. Bukan sesungguhnya ndak. Nilainya itu loh, nilainya seperti puasa 30 hari karena dilipat gandakan 10. Kultu aku berkata, aku Abdullah bin Amr, ini utiku afdola min dalik. Saya mampu lebih dari itu. Unjul ini kalau saya kiat ya Rasulullah. Karena minta gitu, minta ditambahi. Jadi kalau sahabat itu nek ngamal itu ditambahi kan dia kan jalan dilong itu. Mosok semonton sudah sithik lah lho, ada kan nonton. Nek sahabat mboten. Wis 3 dina wae, tambahi Rasulullah mosok 3 dina. Mboten tambahi pripun to lah. Rasul berkata, sum yauman, fasum yauman, maka puasalah 1 hari, wa aftir yauma ini dan berbukalah, maksudnya tidak puasa 2 hari. Nek kowe poso sesasi gur ping 3 kurang posone maksudnya. Saiki ngene, posone sedina, ora poso 2 dina. Mau posone sedina, ora poso 2 dina gitu loh. Jadi 1 2 1 2 gitu. Kalau memang 3 hari tiap bulan itu merasa terlalu sedikit, tambahi. Dengan begitu kan berarti 1 bulan ini posone pinten niku kira-kira 10 hari gitu nggih. 10 dina sing bukane sing ra posone 20 dina kan ngono. Kultu, aku berkata, Abdullah bin Amr berkata, ini utiku afdola min dalik. Saya mampu lebih dari itu. Oh, jaluk neh nih. Yuk tambah neh. Saya kiat ya Rasulullah. Mosok mau ngoten niku tok kirang. Kala Rasul bersabda, fasum yauman wa aftir yauman. Kalau gitu puasa sehari, tidak puasa sehari. Jadi 1 bulannya puasa kurang lebih 15 hari. Dina poso, dina ora, dina poso, dina ora, gitu ya. Fadzalika siyamu Dawud, maka itulah puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Pasane Nabi Dawud itu kaya ngono kuwi mau, dina poso, dina ora. Kita nyebutnya kan puasa Dawud gitu. Wa huwa afdhalus siyam dan itu adalah puasa yang paling afdol. Maksudnya puasa sunnah ya. Puasa sunnah yang paling afdol itu. Nek karo puasa Ramadan ya si Abdul Ramadan, cuman kan ini puasa sunnah maksudnya. Bahasanya tentang puasa sunnah. Fakultu, lalu dia masih minta lagi, ini utiku afdola min dalik. Saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Distikai dina orang cek kurang nih. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la afdola min dalik. Ora nek sing luwih apik tinimbang kuwi. Tidak ada yang lebih utama daripada itu. Itu puasa yang paling utama. Jadi sehari puasa, sehari tidak puasa. Terus berjalan begitu terus. Ini puasa Daud. Puasa sunnah yang terbaik adalah puasa Daud. Salat sunnah yang terbaik juga salat sunnah yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Daud.
yakni tidur separuh malam, lalu sholat sepertiga malam, tidur lagi seperenam malam, gitu loh. Itu kalau Nabi Daud gitu, tidur setengah malam, nanti tengah malam bangun, ya bangun terus sholat sepertiga malam, dari tengah malam sampai tadi ya, berikutnya sampai sepertiga malam tadi, terus masih ada sisa atau seperenam tidur lagi. Setengah tambah sepertiga tambah seperenam itu hasilnya 1. Ini tentang tak tanglet Pak kami dini gitu. Ini cara menghitung ribuan gitu. Setengah itu kan 3/6. Terus sepertiga itu kan 2/6 gitu. Kan tuh. Oh. Setengah itu kan 3/6. Terus sepertiga itu kan 2/6 seperenam. Nah, 2/6 tambah 3/6 tambah 3/6 tambah 2/6 tambah seperenam, 6/6 itu katanya 1. Itu ya, jadi itu semua gimana? Saya kok ngantuk nih, 1/6 ditambah aku diri nggak matematik equation nih kan ya, nah itu caranya nggak lebih tambah sepertiga tambah setengah itu, setengahnya bisa berubah. Nah setengah itu kan 3/6 loh, ini kalau kayak gini 1/6 tambah 2/6, sepertiga kan 2/6 tambah 3/6. Nah, kan penyebutnya wadah atau bulan ya, pembilangnya ditambah ke ditambah luru tambah telu 6, telu tambah telu 6, 6/6 siji. Yang dua jenenge pembilang, yang isor jenenge penyebut. Ada nek wong ning dhuwur biasane ngomong, sing isor iki nyebut jane ngoten. But wae ning dhuwur bagian ngomong, mau bilang-bilang katanya gitu. Menghabiskan waktu total untuk beribadah mahdoh itu dilarang, tidak boleh. Mahdoh itu ibadah khusus. Apakah sholat, apakah puasa, apa baca Quran, nggak boleh. Itu ya ibadah mahdoh, zikir, itu ibadah mahdoh, ibadah murni. Karena setiap orang itu mempunyai hak atas orang lain. Bahkan binatang juga punya hak untuk diperlakukan baik oleh manusia. Nek ngebleng, jadi gambarnya bengi gurung ibadah, tok kan ya berarti tidak berkasih sayang pada dirinya sendiri loh ya. Lah mosok menungso ora nggo leren, ya nganggo no gitu. Sok ora nggo sare, ya nganggo sare. Ini aja pas ngaji nggih. Pas ngaji ampun sare. Nek ngantuk pindah tempat ya. Jadi apa? Waktunya tidur tidur gitu. Poso nih ngoten, mosok bendina poso ya itu menyakiti diri sendiri. Jangan, enggak boleh gitu loh. Termasuk hak orang lain itu misalnya istrinya atau suaminya. Dan saya kalau garwane poso, ya kan bojone maaf tidak bisa berhubungan kan gitu tuh ya, terganggu kan, ya, tidak bisa malam hari sholat terus. Itu yang terjadi pada siapa Abu Darda ini kok ya ceritanya ya. Abu Darda kali Salman Al Farisi ini dipersaudarakan oleh Nabi, jadi sedulur. Salmannya Muhajirin, yang Abu Dardanya orang Ansor. Jadi kan satu bersaudara, lalu suatu ketika Salman tuh pergi ke rumahnya Abu Darda, ngelihat Ummu Darda, istrinya Abu Darda itu tidak rapi gitu loh pakaiannya, itu katanya dalam keadaan buruk itulah, penampilannya buruk. Tanya itu, kamu kok gini, itu piye ning omah kok penampilannya kayak gitu, kan kasihan suami kamu. Malah jawabannya, oh, Abu Darda mungkin nggak gagas dunia blas kok. Gitu. Saya tidak dianggap sama sekali, karena kan istrinya tuh ya. Nah, kenapa? Kalau pagi, kalau siang hari poso, wae bendino, nek bengi sholat, wae. Kan bojone jadi digambar mati tuh berarti gitu. Itu kan nggak boleh gitu, maka diingatkan oleh Salman. Akhirnya Salman tinggal di situ 1 hari atau 2 hari gitu ya. Bengi-bengi, awalnya siang hari datang ke situ, dikon maaf karena Abu Darda, silakan makan dulu, saya sedang puasa. Lalu Salman berkata, saya tidak akan makan sampai kamu makan. Nah, padahal dia sedang puasa. Nah, karena
rapenak ya akhirnya dia membatalkan puasa makan gitu loh ya. Dia udah tadi makan gara-gara tamunya nggak mau makan kalau dia tidak makan. Akhirnya tidak puasa. Lalu pagi hari, sore hari, malam hari begitu Isya selesai, terus siapa? Abu Darda sudah mulai sholat. Cegat sama Salman, dia ngopo kowe? Harus salatnya aja sik, saiki turu sik gitu. Tidur dulu. Jak tidur sama Salman, sekarang tidur dulu. Nanti bentar lagi belum sampai waktunya bangun lagi, Arab sholat kan nanti dulu. Sekarang kita tidur dulu. Sampai sepertiga malam terus dibangunkan oleh Salman, ayo sekarang kita sholat gitu ya. Jadi dia jadi seperti itu namanya memenuhi hak masing-masing. Bapak-bapak kagungan istri ya, istrinya juga punya hak, ya ditunaikan haknya. Anak juga gitu, anak punya hak, ditunaikan haknya gitu. Cilik butuhnya dolanan, nah, kasih mainan. Enggak, gula itu genso dolanan caranya yang aman dan tidak mengganggu. Sekarang ini loh, baru-baru ini saya baru dengar berita orang itu kena demam velocity. Jadi apa? TikTok velocity syndrome. Jadi velocity itu joget-joget kan dari ini. Kalau mungkin Pak Tati cuman karena ada gitu terus dari yang diajari gerakannya ini, baru ini kata itu. Lah itu jadi apa? Penyakit itu berapa? Penyakit ini uangnya turu, nih cek gerak tuh tangan itu, gerak dewe gitu. Jadi saya di video itu ada, bagi uangnya aneh banget. Tidur itu gerak-gerak sendiri. Terus di daerah Jawa Barat sana ya, Jawa Barat sana itu sampai ada relawan untuk dikarantina. Sing do kena demam TikTok lo velocity ini wong dikarantina. Ngitung mereka do turu wonten niku, tangannya gerak-gerak dhewe. Tangannya gerak-gerak, sikile gerak dhewe. Masya Allah kaya ngono gitu. Jadi sampai ketika itu. Lo coba itu sebabnya apa? Sebabnya karena nggak HP ini mau, HP dulu TikTok ini bener nggih. TikTok terus ngenek videonya terus tiru-tiru. Jadi itu kayak ngono wow. Nah itu loh. Kalau jadi apa demam kayak gitu sampai rusak. Jadi kalau kita beli duluan cah cilik, jadi kayak HP, ampun. Orang tuanya mungkin gampang, harusnya kayak ini. Ampun, sakit. Saya anak kita. Yang pertama ganggu pandangan matanya itu, terus ganggu kotak gitu kan ya. Terus nanti tadi kena sindrom gitu itu, cah cilik ramudeng. Nah, ini padahal sudah ceklane HP cilik itu ceklane HP wae. Enggak pernah lepas dari HP lah itu. Beratnya di situ. Makanya ayo saat ini sing kanca-kanca ngaji sih mulai ya. Jadi kita mulai ayo sekarang anak kita jauhkan dari situ. Golek dolanan sing manfaat apa lah. Sing senengane apa kono. Tukokne gitu ya. Jenenge cah cilik butuh dolanan, sudah carikan mainan yang aman untuk mereka itu. Jangan mainan-mainan yang berbahaya. Kayak HP itu termasuk yang berbahaya, mengganggu. Nanti bisa kena gangguan jiwa atau nih wow. Jadi betul-betul terjadi nih. Jadi ketok banget nih ini barangkali Pak Tosi ngitungin YouTube kan ada tentang itu gangguan velocity syndrome gitu. Penyakit velocity itu yang katanya tiru-tiru orang-orang do nari-nari itu. Ada lagi yang cerita dari sebagian guru-guru itu ya, sebagian teman-teman di Mahat, sebagian Pak Do tahun ini susah banget, susah. Nah ini di do velocity nan itu tadi. Jadi nek bar ketemuan keluarga gitu ngomong kan. Itu saiki velocity saiki gitu. Subhanallah lah. Kita jangan diam saja. Kita ingatkan pada saudara kita, ayo saiki mulai sekarang didoke anak-anak kecil itu dari HP begitu itu. Orang gede, orang tua mungkin karena butuh berhubungan gitu, telepon dan yang lain, oke lah, artinya setidaknya mengurangi, tapi ya karena butuh. Tapi kalau anak-anak kecil kan butuh, mereka tidak butuh itu, mereka butuhnya bermain. Nah, bermain itu golek kenggon sing iso bermanfaat bagi mereka. Tahun ini atau mulai tahun kemarin barangkali 2024 itu di negara-negara Barat yang maju-maju itu mereka sudah berhenti menggunakan HP anak-anak sekolah itu. Dulunya awalnya pakai buku tulis, buku paket itu nggih, nulis jadi saya nulis
delok buku paket gitu. Terus karena ada itu, ada HP, ada komputer, ada laptop itu, mereka ganti dengan itu. Sekarang ini, atau bukan sekarang sebenarnya, sudah tahun lalu, sudah dipelopori oleh beberapa negara, mereka kembali lagi ke buku. Jadi saya ingin nulis nulis terus nganggo buku paket itu. Jadi disediakan buku paket, semua anak dari SD, SMP, SMA nggak boleh bawa HP sekolah. Karena HP ini tinggal yang rumah, wis nek nunggu HP ora kena disita. Saya ingin sekolah nulis gitu. Kenapa? Karena mereka bikin penelitian. Ternyata dengan adanya HP itu kanunya turun, kemampuan apa jenenge kecerdasannya turun gitu. Bukan tambah pintar, tambah bodoh malah. Gitu loh. Tidak tambah pintar, tambah bodoh. Akhirnya ya tadi, wis carane ngene iki susah dihentikan aja. Mulai SD sudah dilarang, SMP dilarang, SMA dilarang. Awalnya cuma dilarang pokoknya kon go ning sekolahan, tengah sekolahan diselehke ning kantor, mau mulai segone. Akhirnya bertambah. Pokoknya saya ning sekolah ora oleh nggawa HP. Gitu. Jadi sampai tingkat itu. Nah, kita di sini belum. Di Indonesia masih begitu, yang penting bawa HP terus sehingga tergantung oleh itu mulai orang tiga itu ngamuk, mesu, nangis jembleng-jembleng gara-gara tidak dikasih itulah. Itu loh, sudah ketagihan kalau gitu. Sudah ketagihan abot, tambah ini mungkin kedatang RSJ, rumah sakit jiwa. Kena gangguan jiwa. Makanya mumpung kita masih ngasih gini ya, ayo sekarang dijaga bareng-bareng, terutama anak-anak kecil-kecil yang kita cilik wis rasah. Nanti dicegah dengan diganti dengan yang lain. Nah, perlu nanti bareng-bareng ngerebuk iki dolanan di anak-anak dhewe apa sing penak apa ya sing bermanfaat apa gitu kan. Nanti mereka mendapatkan kebaikan. Zaman biyen dolanane wong-wong nganggo fisik itu malah bagus gitu, memancing anak jadi aktif kan gitu. Sekarang enggak, tengok-tengok ya ngarepe HP dolan game macam-macam itu ngene macam-macam. Akhirnya mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat, katanya gitu nih. Jadi sekarang ini kalau kita lihat saomah nih loh, saomah neng kamar yang sama, apa di ruang tamu, neng ora ngomong, dan nyekel HP dewe-dewe itu. Masya Allah. Betul-betul HP itu menjauhkan yang dekat tapi mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Cedak lho ramongan gitu. Itu tuh kayak zaman kula zaman saya kuliah yang Jogja kan numpak bis, numpak sepur kan itu do nyekel buku. Ya ramongan ning maca buku. Sekarang enggak, nyekel HP kabeh gitu. Nyekel HP kabeh. Aduh mlaku barang nyekel HP. Mau motor barang saya menabrak barang ya tetap di mana-mana HP ini, kan gitu tuh. Itu keadaan kita sekarang ini. Makanya ayo, saya yang bicara, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar, ayo kita bareng-bareng berusaha untuk itu. Karena kalau enggak nanti telat. Jadi ketagihan HP terus piye loh. Pokok ini RFC untuk bilang ini saya. Ibadah kepada Allah adalah hal pokok yang selalu dipegangi muslimin. Tapi ini ibadah dalam makna luas, yakni ibadah ghairu mahdhah. Yang tidak bukan ibadah murni, maksudnya misalnya muamalah, cari nafkah atau apa, yang itu masuk ibadah juga toh, tapi ibadah yang bukan mahdhah, ibadah umum gitu istilahnya. Kalau niatannya lillahi ta'ala ya tadi ibadah. Pak guru mengajar bismillah mau pulang zina lillahi ta'ala untuk ganjaran. Pak tani mau ke sawah bismillah itu juga dapat pahala. Pak pedagang mau ke pasar bismillah lillahi ta'ala ya dapat pahala juga. Itu juga ibadah gitu ya maksudnya. Karena diniatkan karena Allah. Ibu-ibu juga gitu, ibu di rumah isa-isa umbah-umbah apa mulai nyeteliko resek-resek oma diniatkan lillahi ta'ala untuk ganjaran dapat pahala gitu ya. Masak dapat pahala juga karena niatannya lillahi ta'ala. Boleh ridhoni Gusti Allah. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an siyamid dahri. Nabi ditanyai tentang puasa dahar, puasa terus-menerus gitu ya. Ranggu kok ora nganggu. Bukan ranggu buka, ranggu ra poso. Bendina poso terus.
Pakola beliau menjawab, la soma wala aftara. Wong sing kaya ngono ki ora poso tur ya ora buka. Au ma soma wa ma aftara ya. Rawinya ragu-ragu. Nabi itu ngendikane la soma wala aftara atau ma soma wa ma aftara gitu. La ton ma itu bedane kan ngono gitu nggih. Ma soma wa ma aftara atau la soma wala aftara. Artinya sama. Ma di sini artinya juga tidak poso, tidak juga buka. Qala berkata Abu Qatadah, fasu'ila an saumi yaumaini wa iftari yaumin. Ditanyai lagi Nabi tentang puasa 2 hari dan berbuka 1 hari. Jadi pasane rong dino, bukane sedino. Senin, Selasa poso, Rebu ora poso, Kamis, Jumat poso. Itu ora poso gitu maksudnya gitu loh. Kala Nabi menjawab, "Waman yutiku dzalika?" Siapa yang kuat begitu itu? Abot lho wi. Posone rong dino, ora poso sedino. Wa su'ila an shaumi yaumin wa iftari yaumaini. Ditanyai lagi Nabi kalau puasanya sehari terus berbukanya 2 hari. Jadi Senin poso, Selasa Rebu ora poso, Kamis poso kan gitu tuh ya. 2 hari 1 hari. Kala Nabi berkata, bersabda, laita annallaha qawwana lidzalika. Duhai alangkah senangnya kalau Allah menguatkan kita. Laita itu alangkah baiknya, alangkah senangnya. Anna bahwasanya Allah qawwana menguatkan kita, menguatkan kami lidzalika untuk itu. Senengin ya Allah memberi kita kekuatan untuk itu. Puasa sehari, tidak puasa 2 hari. Wa su'ila an shaumi yaumin wa iftari yaumin. Nabi ditanyai tentang puasa sehari, tidak puasa sehari. Nek dinten poso, dinten mboten pripun ya Allah. Qala Rasul bersabda, "Zaka shaumi akhi Daud." Itu adalah puasa saudaraku, saudara sama Nabi maksudnya ya. Sama Nabi kan saudara. Shaumi akhi, puasa saudaraku siapa? Daud alaihi salam. Iki puasane dulurku Nabi Daud kae, dina poso dina ora. Qala berkata lagi Abu Qatadah, wa su'ila an shaumi yaumil itsnain. Ditanyai tentang puasa hari Senin. Qala Nabi menjawab, dzaka yaumun, itu adalah hari yang wulidtu fihi, aku dilahirkan pada hari itu. Nabi itu lahirnya pada hari Senin. Wa yaumun buistu, dan pada hari yang aku itu diutus jadi nabi, maksudnya diangkat jadi nabi itu juga hari Senin. Au unzila alayya fihi, atau diturunkan Al-Qur'an atasku pada hari itu. Turunnya Al-Qur'an itu di hari Senin, malam hari kan ya. Malam hari maksudnya di besoknya Senin gitu ya. Ini kayak saat ini niku ya, nek cara Arab kan saat ini pun dino Kamis kan ya. Nah, gitu. Jadi besok hari Senin, nah sekarang ini kan malamnya. Qala berkata Abu Qatadah, wa faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Shaumu salasatin min kulli syahrin." Puasa 3 hari tiap bulan. Shaumu salasatin, puasa 3 hari min kulli syahrin, dari setiap bulan. Wa ramadhana ila ramadhana, dan bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya. Itu shaumud dahri, itu namanya puasa sepanjang masa. Shaumud dahr. Tadi keterangannya tadi ya, 3 dino dipengki 10 30 dino. Nek saben sasi nglakoni kuwi berarti saben sasi kaya dene poso 30 dino gitu loh ya. Nah, 3 hari dikalikan 10 dilipat gandakan 10 dari 30. Ramadan juga gitu, Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya. Ini kalau ini puasa lagi. Itu seperti puasa sepanjang masa atau jadinya gitu. Kan Ramadan juga dilipat gandakan 10, padha wae kan. Qala berkata Nabi, kok Nabi Abu Qatadah nggih, wasu'ila an shaumi yaumi Arafah. Ditanyai Nabi tentang puasa hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Faqala Nabi menjawab, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa
sanatal madiyah, setahun yang lalu, karena tak 1 tahun ya, tahun yang lalu, wal baqiyah, dan tahun depan, tahun yang dijalani itu tadi. Ini 9 Dzulhijjah ya, tahun yang lalu dan setahun yang berikutnya gitu, yang akan datang, al baqiyah. Wa su'ila, dan ditanya lagi, Nabi ditanya an shaumi yaumi Asyura, tentang puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram. Puasa hari Asyura itu kan 10 Muharram. 10 10 apa? Suro ya. Wong Jawa Suro. Faqala, Rasul menjawab, yukaffiru sanatal madiyah, menghapuskan dosa setahun yang sudah lewat. Ini setahun yang sudah lewat, nah ya hari Arafah, setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Puasa 3 hari tiap bulan itu menghapuskan dosa-dosa kecil, sekaligus dianggap sebagai puasa sepanjang zaman. Karena pahala dilipat gandakan 10 kali lipat, sehingga puasa 3 hari bagaikan puasa 30 hari. Kan dipengke 10, telur pengke 10, 30. Terus 10 kali orang yang puasa hari Arafah 9 Dzulhijjah menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, dosa besar harus pakai tobat, tidak bisa dihapuskan oleh ini. Puasa hari Asyura 10 Muharram yang kemudian dirangkaikan dengan puasa Tasu'a, tanggal 9 Muharram, untuk menyelisihi Yahudi, itu menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Gitu ya. Dulunya kan 10 Muharram, tapi karena pada karo Yahudi tambahi sama harus 10 gitu loh ya. Yang jadi beda. Orang yang berpuasa sunnah atau nafilah karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, akan menggapai pahala puasanya di akhirat kelak. Terus pahala puasa sunnah itu akan menutup kekurangan pahala puasa wajib. Nah ini penting ini. Karena apabila puasa wajib yang dilakukan orang itu tidak sempurna pahalanya karena dosa, maka puasa sunnah yang menyempurnakannya. Jadi tambalan kan itu, nambal, menutup kekurangan. Di sini puasane wajib di sini mau 7 atau mau 6. Nah puasa sunnah ini 10. Wah. 6 tambah 10 kan mau 11 nggih. 11 para loro 8. Kan gitu tuh ya. Karena apa? Karena dia puasa sunnah. Tapi kalau enggak ya enggak. Untuk 6 orang duwe puasa sunnah ya wis 6, sini 6 gitu. Terakhir nggih, An Abi Hurairah Rasulullah SAW, kalau Rasul bersabda, tu'radu a'malun nas fi kulli jum'atin marrataini. Dihadapkan, dilaporkan amalan manusia, tu'radu, diperlihatkan a'malun nas, amalan manusia fi kulli jum'atin, setiap Jumat itu maksudnya setiap pekan gitu loh. Sepekan sekali, sak Jumat sepisan gitu. Jumat itu kan 7 hari loh ya. Itu marrota ini 2 kali. Jadi dilaporkan, dihadapkan kepada Allah amalan-amalan hamba itu setiap pekan itu 2 kali. Kapan itu? Yaumul Isnin wa yaumal Khamis, hari Senin dan hari Kamis. Terus fayufaru likulli abdin mukminin, lalu diampuni tiap-tiap hamba yang beriman, likulli abdin, tiap-tiap abdin hamba mukmin yang beriman. Dosanya diampuni gitu loh. Ini dihadapkan, enek dosa-dosa diampuni. Illa, kecuali ada yang tidak diampuni, ada abdan, seorang hamba yang bainahu wa baina akhihi syahna, ada pertengkaran, permusuhan antara dia dengan saudaranya. Syahna ini kan permusuhan antara dia dengan saudaranya. Saat cocok gitu loh. Terus padudon, terus jotaan gitu. Kalau gitu nggak diampuni karena jotaan. Fayuqalu, lalu dikatakan utruku awirku
Au irku hadaini hatta yafi'a. Biarkan ini, biarkan kalian biarkan orang ini awirku atau ya sama juga biarkan ada ini dua orang ini hatta yafi'a sampai keduanya kembali balik suara patudon meneh. Ini keutamanya puasa Senin Kemis ya. Jadi laporannya malaikat itu kalau coro mingguan gitu per pekan itu di hari Senin sama hari Kamis. Maka Nabi itu puasa Senin Kamis gen pas dilapor kayak pas poso gitu loh. Makanya itu apa itu dari laporannya kayak piye kau laku piye saat ini lebih poso ya Allah kan gitu loh. Makanya puasanya Senin dan Kamis karena laporan itu Senin sama Kamis gitu. Kalau harian itu asar dan subuh gitu. Jadi ada di hadis kan ya, malaikat itu ya ta'akob bergantian, malaikat penjaga manusia itu gentenan. Sing shift malam, shift ngerti shift nggih? Apa itu? Giliran itu loh. Giliran bengi itu mulainya asar tekan subuh. Asar jogo tekan subuh. Nyatet ya amale menungso ngono lho nggih. Iya, apalagi dia dicatat itu dari asar sampai subuh. Nanti subuh diganti malaikat shift siang gitu. Shift siang dari subuh sampai asar. Nah, jadi pergantiannya itu waktu subuh sampai waktu asar. Makanya kalau ketika subuh malaikat yang jaga malam itu kembali kepada Allah ditanyai, gimana kamu tinggalkan si fulan hambaku itu? Mereka jawab, ya Allah saya tinggalkan si fulan dalam keadaan sholat subuh. Bukan gitu, apa itu ya? Makanya sholat subuh. Nah, bukan tangi lah, saya tinggalkan si fulan dalam keadaan ngorok ya Allah. Kan gitu jadinya. Enggak, sholat subuh kan enggak, sholat subuh. Apa itu ya? Baik laporannya. Asar juga gitu. Setelah asar ya Allah, gimana kau tinggalkan hambamu dalam keadaan sholat, gitu loh. Karena shiftnya kan waktu itu nggih. Jadi iki munggah lapor kepada Allah, yang satu turun situ, dia datang dalam keadaan hamba itu sholat subuh, kalau yang shift siang ya, nanti dia balik melapor kepada Allah sore hari dalam keadaan sholat asar. Ya, ini juga sama. Yang malam hari itu dia datang dalam keadaan sholat asar, maksudnya malaikatnya datang, orangnya sedang sholat asar gitu loh. Asar, nanti waktu subuh juga gitu. Makanya dua sholat itu penting karena sering dilupakan orang. Subuh mergo tangi, asar mergo isih nyambut gawe. Begitu loh. Saya itu pernah di desa teman saya waktu masih SMP itu. Saya punya teman di desa. Terus saya ingat saya waktu itu kita azan asar tapi jam 3. Itu diseneni kali Pak Tani itu. Kan memang jam 3 sudah waktu ini azan. Cocok. Oh, dulu wancine azan kok azan loh. Niki pun waktu azan. Azan ini jam 4. Oh, jam 3 gitu. Katanya gitu karena wong tani ngertine wis azan ngono mulai karena nggawa jam to ya. Azan mulai ya tekan kono jam 3 wah dik suwe iki. Malah diazani ya gitu. Lho piye to iki? Ya gitulah itu keadaan wong pasar nggih ngoten padha wae gitu. Pasar lagi rame-rame ini usut to salate kowe to. Kan gitu to. Ya tadi lapor ke ya Allah, tapi pun awal aku piye? Ini kok sih ngumpet ke pasar nih kan gitu tuh ya jawabannya. Ya karena tidak sholat asar, tidak tepat waktu gitu ya sholat asarnya itu. Gitu. Subuh yang ngoten. Lah kok malah cik ngorok ki piye? Oh dalam delok bal itu. Delok bal nek jam 3. Dadi ini tangi jam 6 lah kayak tangi lah. Itu. Artinya bukan kok terus apa begitu terus masuk neraka yang mboten ngoten, tapi kan laporannya elek to nggih. Hanya tadi itu kalau harian gitu. Kalau mingguan per pekan itu Senin sama Kamis. Sehingga Nabi itu suka pas Senin Kamis tujuannya tadi nek dilaporke iki lagi puasa gitu loh. Kan apa ya gitu. Bagaimana hambaku sedang puasa ya Allah. Itu kan bagus lah laporannya. Itu. Ampunan Allah digambarkan setiap hari, setiap pekan, setiap tahun. Ampunan pekanan itu hari Senin dan Kamis. Diampuni setiap pekan itu terutama bila dijalani dengan puasa. Bukan wajib itu, sunnah puasa Senin itu tidak wajib. Yang wajib puasa Ramadan mawon. Ini ada keutamaan. Selesai, alhamdulillah.
sebelum kita ganti tafsir Al-Baqarah, ada pertanyaan barangkali? Monggo. Ya. Yeah. Jadi kalau yang pertama jawabannya tidak harus tanggal 13, 14, 15. Kalau pas hari-hari itu juga boleh ya. Ya ayamul bid itu kan ya, hari putih itu. Tapi kalau kita lihat hadisnya memang tidak melulu tidak tertuju pada mesti hari itu, tidak. Itu long dino, pilih dino boleh silakan. Yang tadi yang sehari puasa, sehari tidak, apakah masih Senin Kemis? Tidak harus. Tapi kalau Senin Kemis bisa pas dengan dalil yang lain gitu loh. Itu saja Jan. Ya, Senin Kemis itu kan jano sing ora posone kan ora petang dino ya. Nah, ini tadi kan jano dino poso, terus dino ora poso. Niku ya kaya Senin Kemis ning kan Senin Kemis kan turah siji gitu harinya kan enggak pas sama tuh ya. Nek nganggo cara itu kan berarti ora iso Senin Kemis soalnya. Jadi Senin, Selasa, Rabu ora poso, Kamis poso, Jumat Sabtu ora poso, Ahad poso kan dadi ngoten gitu. Kalau pakai itu tadi loh ya. Makanya dalam 3 hari itu yang satu puasa, yang 2 hari tidak puasa kan gitu. Tapi yang lebih dekat memang Senin Kamis ini, walaupun tidak pas tapi hampir mirip lah, hampir sama dengan itu. Dalam 7 hari, 2 hari tidak, 2 hari puasa. Konon sekarang ini ada penelitian terbaru ini. Ternyata kalau menurut kesehatan, ini niki ampun digodeni dadi niat to nggih, niat niku kleru nggih. Niatnya lillahi ta'ala mawon. Karena Allah, ampun karena itu. Ternyata di kedokteran itu didapati ternyata memang dalam 1 bulan itu baiknya manusia itu puasa antara 8 sampai 9 hari. Itu pas Senin Kemis itu. Sasi to nggih. Sasi itu nggak Senin Kemis dilakoni terus kan nek mboten ping 8 nggih ping 9. Kurang luwih nggih. Iya kan. Tergantung mulai sasi ini dino napa kan atau nggih. Jadi kalau 8 hari jelas 8 hari. Tidak mungkin kurang dari 8 hari karena kan sekecil-kecilnya dino apa wulan itu kan 29 dino lagi. Kalau dina cara bulan Hijriah kan itu ya 8 hari nanti. Jadi antara 8 sampai 9 hari itu dalam 1 bulan itu baik untuk kesehatan. Tapi sekali lagi niatnya jangan karena itu. Kira niatnya krono itu atau ganjaran. Niatnya lillahi ta'ala. Ada lagi? Kak, ini mau Pak? Silakan. Ya, ya, tidur lagi. Jadi tidur, bangun, tidur lagi. Cuman nek saran saya nek tidur yang carry itu kalau nggak biasa nanti bablasan. Kebablasan. Ya lebih baik tidak tidur kalau saya. Tapi kalau bisa nggak apa-apa kan. Nabi kan gitu. Nabi ini kan bar sholat wengi sesare, wis digugah sholat subuh gitu loh. Diwungu istilahnya, dibangunkan oleh Bilal. Sudah saatnya sholat subuh ya Rasulullah. Terus kemudian bangun sholat fajar terus ngimami sholat subuh gitu loh. Jadi di akhir malam itu beliau tidur. Per 6 malam itu beliau tidur. Kalau Nabi gitu. Kita mungkin kita di risikonya terus kebablasan. Bar sholat wengi terus turu. Kami nggak wis padang. Jam 6 lah ya itu rugi kalau gitu. Kehilangan subuh malahan gitu. Ada lagi? Monggo. Tadi. Ya. Malah double no, dapat pahala double. Saya ngikuti ulama yang mengatakan niat itu boleh double. Jadi jenengan niat poso Sawal karo Senin Kemis diniatke bareng bener ora bisa gitu. Jadi malah poso Sawal boleh pas Senin Kemis ya malah untuk loro gitu loh. Double. Diniatke Senin Kemis karo liyane bisa. Tapi kalau dengan apa yang tidak bisa kan dengan puasa wajib nih. Puasa wajib ra iso. Iki ya niat poso nyawal nih karo nyaur ora oleh nek ngono. Karena nyaur itu wajib kok kan itu tuh ya. Nyawal kan bukan wajib. Nah, ngoten. Siap. Ada lagi? Monggo.
bangun seperti malam. Ya. Ya bangunnya seperti malam, Ya. tapi kegiatan sholat itu belum terekam. Nggak apa-apa, wong sholat malam nggih. Sholat malam itu mboten wajib kok. Misalnya mboten sholat malam nggih mboten dosa. Kan ngoten ta nggih? Ora kudu sepertiga malam ya ora kudu. Setengah jam tok ya ora apa-apa. Perempat jam ya ora apa-apa. Ora apa-apa kok. Kan ngoten ta nggih? Nek mboten sholat subuh lah niku dosa. Nek mboten sholat malam mboten dosa. Tapi kehilangan keutamaan kan gitu saja. Nah, kita bicaranya bicara sunnah bukan wajib. Ada lagi? Siap nggih, kita lanjutkan dulu kemarin sampai 59 nggih. Oke, 60 ya. Sekarang 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id kultum, dan ketika kultum kalian berkata. Wa dan id ketika kultum kalian berkata. Kalian ini Bani Israel ini. Ya Musa, wahai Musa, lannas biro, kami tidak sabar. Lannas biro, kami tidak sabar. Ala atas to'amin, makanan, wahidin satu. Kami tidak sabar untuk makan satu makanan saja. Satu jenis makanan maksudnya. Satu jenis makanan. Kan mereka diberi mana dan sawa tuh ya. Itu kan satu jenis makanan tuh. Sawa itu kayak daging burung, burung panggang, ayam panggang itulah ya. Kalau mana itu kayak madu, kayak susu. Fadu'ulana, maka berdoalah untuk kami. Berdoalah kepada Rob kamu ya. Fadu'ulana Robbaka. Berdoalah kepada Robmu, Tuhanmu untuk kami. Apa doanya? Yukhrij lana. Dia mengeluarkan, supaya dia Allah mengeluarkan lana untuk kami, mimma dari apa yang min dan ma. Mimma dari apa yang tumbitul ardu. Bumi itu menumbuhkan. Tumbi itu menumbuhkan siapa al-ardu bumi. Min berupa, yakni berupa bakliha, sayur mayurnya. Bakal itu sayur mayur, sayur-sayuran. Wa kisaiha, dan ketimun-ketimunnya. Timun. Timun apa ketimun? Timunnya. Wa fumiha, dan bawang putihnya. Fum itu bawang putih. Kita nyebutnya bawang kalau orang Jawa nyebut, kalau orang Indonesia nyebutnya bawang putih. Wa adasiha, dan kacang adas. Kacang tapi kacang yang kacang adas itu ya. Kacang adasnya. Wa basoliha, dan bawang merah. Bawang merahnya. Brambang. Bawang putih ini sayur, bakal itu sayur, kita itu timun, itu bawang putih, adas itu kacang atau kacang adas, basal itu bawang merah. Diminta diberi itu, jangan cuma salwa dan mana saja, mana dan salwa terus bosen. Qala, Nabi Musa berkata, kan Nabi Musa ya tadi kan, kultum ya Musa tadi kan. Qala Nabi Musa berkata, atas tabdiluna, apakah kalian minta ganti? Atas tabdiluna, apakah kalian minta ganti? Alladzi, sesuatu yang huwa dia itu adna, lebih rendah, lebih hina. Biladzi, dengan sesuatu yang
billadzi dengan sesuatu yang huwa dia itu khair lebih baik. Kok njaluk ganti sing apik arep mbok ganti sing elek gitu. Gitu ya. Ihbitu misron, turunlah kalian ke Mesir sana. Itu diartikan kota ya bisa, Mesir, negeri Mesir ya bisa. Fa inna lakum maka sesungguhnya untuk kalian, fa inna maka sesungguhnya lakum untuk kalian, masa'altum apa yang kalian minta. Wa duribat alaihimu zillatu wa duribat dan ditetapkan, dikenakan, ditimpakan, ditetapkan alaihim atas mereka azillatu kerendahan, wal maskanatu dan kesengsaraan, tahan kesengsaraan, wabau dan mereka kembali, wabau dan mereka kembali bighadabin minallah dengan kemurkaan dari Allah, dimurkai oleh Allah. Zalika yang demikian itu, sing kaya mengkono kuwi mau, zalika yang demikian itu, bi annahum dengan sebab mereka, bi dengan annahum bahwasanya mereka, dengan sebab mereka kanu adalah mereka itu yakfuruna bi ayatillahi, yakfuruna mereka kafir, mereka kufur bi ayatillah terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtulunan nabiyyin dan mereka membunuh, yaqtulun mereka membunuh, siapa yang dibunuh? An-nabiyyin, para nabi. Bi ghairil haqqi tanpa hak, bi ghairi tanpa al haqqi hak kebenaran, tanpa alasan gitu loh. Zalika yang demikian itu bima asau karena apa yang mereka maksiati, bima asau dengan sebab mereka maksiat, binya bisa babi ya, dengan sebab asau mereka maksiat. Wa kanu dan adalah mereka itu ya tadun mereka melampaui batas, ngluwi wates, melampaui batas. Ya. Jadi ini kita bicara tentang orang-orang Bani Israel ya. Di masa Nabi Musa itu mereka minta untuk diganti dengan makanan-makanan yang lain. Mana dan Salwa sudah bosen, sekarang ganti yang lain sama Musa. Minta kepada Allah sana diganti dengan yang lain gitu. Bagian pasti menerangkan paskanah itu kemiskinan ya, kefakiran kemiskinan, fakir, kesengsaraan kemiskinan. Jadi dikasih tadi balik keterangan saya tadi, dikasih mana dan Salwa itu terima itu loh. Padahal itu makanan yang bagus, makanan yang baik. Nyimpang sedikit nih, ini tidak ada kaitan dengan itu, tapi ya sekarang ada ini. Dan saya ini beniku, kita orang-orang Jawa itu makanan ini kan jadi malah sing apik-apik kan ini. Makanan apik-apik, cara buah kan ya ora buah sing kayak pestisida gitu kan ya. Pupuknya juga pupuk kandang, jadinya buahnya bagus. Terus mulai dikasih pestisida, mulai dikasih macam-macam, akhirnya terus tidak baik lagi seperti dulu, ganti gitu. Makanan juga gitu, makanan dek men ini apik-apik ya ora ketang sederhana ning sehat-sehat. Nah, sekarang makanan itu isinya gur nyun sewu, tepung terus dikasih napa niku? Kasih
Moto gitu nggih. Nah niki makanan cah cilik niku lho. Nah niki tak bungkus regane pinten 500 napa 1000. Kayak isine opo? Isinya ya mau moto itu tadi. Itu gitu ya. Terus enek goreng-goreng sithik terus nanti kasih moto. Nah kalau anak-anak kita makannya kayak gitu, yo piye arep anu apa bergizi gitu loh ya. Ya kita ingat juga ini hal lain lagi pada anak-anak kita dulu. Makanya karena makanannya kayak gitu boso instan ya. Instan itu loh. Kata Ustadz insetan katanya. Insetan itu akhirnya ya udah ini nggak mikir raiso gitu. Jadi tidak seperti dulu karena makanannya malah yang biasa-biasa sehat-sehat bisa cerdas dalam berpikir. Tapi karena ini tadi begitu, akhirnya sekarang ini orang kena penyakit apa istilahnya kanker itu sudah turun. Kalau dulu tuh turunnya pastinya gini loh. Nek biyen usia 50 tahun ke atas, sekarang ini usia 40 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang kurukuran. Itu sudah bagian sudah gagal ginjal, bagian gitu. Gara-gara bang ini gua makanan tadi. Ini yang cerita dokter ini, dokter ahli kanker cerita begitu. Kok yang ngono ya itulah hanya kita jaga nih. Jadi ini juga sama. Ini soalnya saya dikai tok amin wahid itu sebenarnya ya satu jenis tapi kan itu istimewa itu. Mana dan salwa sudah pernah saya sampaikan nih. Itu makanan itu kalau mereka lapar itu datang makanannya itu. Jadi pas gitu loh. Nek luwe teko gitu. Terus rasa disimpan, nek disimpan rusak gitu. Makanan disimpan itu kan dan jadi menurut saya ini kan utamanya karena bakhil tuh gitu. Bakhil terus disimpan-simpan nanti napa makanan niku lho napa jenenge? Mboten kurban kurban disimpen ngantek tahun ngarep lho iji eneng masyaallah. Awake dhewe kan ngoten niku lho nggih. Lah itu lho. Kok ya bangetan mbok dikeke wong gitu lho. Musuh ben gak iso malah subhanallah kok ya bakhil men gitu lho. Kejaba nek dodol lho nggih, beda nek dodol emang disimpen di apa di freezer. Lah iki murah lho gitu. Mau pas kurban juga ya aku kayak kokono simpan. Kok kaya zaman kula cilik lho, lek kula kelingan. Cilik poso. Terus kan jenenge cah cilik nggih. Tuku jajan iki, engko tak paham pas buka. Nek mau didol tuku neh. Kan ora oleh maem to ngenteni buka to nggih. Bareng buka niku nek sing dimaem niku. Wis warek kok gitu. Jadi ya itulah kita ini gitu. Artinya kembali yang tadi ya, enggak usah disimpan kalau emang perlu disimpan untuk sesuatu yang penting. Tapi kalau yang gitu-gitu kan dan nah, orang kuat kayak wong itu ganjaran itu loh ya. Apa maneman daging sapi ya kan lo ya ya wes simpanan wae kan tekan tahun ngarap tuh tadi itu enggak jadi kembali ke sini ya jadi mana dan salwa itu bentuknya kayak daging burung udah mateng bukan karena beleh buatan tinggal makan saja salwa itu minuman bentuknya kayak madu tapi lebih enak daripada madu anunya apa warnanya lebih putih daripada susu bergizi gitu malah minta macam-macam minta gitu tadi di mau bakliha sayurnya di sayurnya reneng samusa timurnya di timurnya reneng jalur neh apa bawang putih kacang reneng basol bawang merah berambang nah, gitu loh ini bukan makanan buruk ini tidak ini ya bergizi cuma nek dibandingin mana dan salah ya adoh no mana dan salah itu dari Allah langsung dari langit loh gitu turun langsung gitu dan tadi saya katakan jadi silakan dibaca di riwayatnya. Kalau mereka lapar, turun. Mereka haus, turun. Gitu. Mana dan salwa itu. Tapi kalau mereka tidak haus, tidak lapar, ya tidak turun. Nah, gitu ya. Tidak ada yang seperti itu. Terus, maka dikatakan oleh Nabi Musa, oh, kalian kok malah minta atas tabdilun. Maka kalian minta ganti sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang baik. Maksudnya, mana dan salwa itu kan baik. Diganti dengan yang rendah. Lebih rendah dari itu, apa itu? Bakal, sayuran, timun, bawang putih, kacang, bawang merah ini kan lebih rendah dari itu. Kok malah minta ganti gitu ya? Maka disuruh turun. Sekarang itu misro sudah kalian turun ke Mesir sana. Jadi dataran tinggi barangkali gitu ya datang ke Mesir. Di sana nanti ada sesuatu yang kalian minta. Fa innalakum masa'altum. Dari itu kan jaluk apa tau jalukmu kan jaluk bawang berambang gitu. Neng Mesir kono eneng. Nah gitu loh. Sana gini neng kono ada itu.
innalakum ma ta'atu. Terus karena mereka pilih yang begitu, pilih yang rendah tadi, wa duribat alaihimul dzillatu wal maskana, tertimpa kehinaan, dihinakan karena di Mesir nanti mereka kan dijajah kan gitu, oleh Firaun. Terus maskanah itu tadi kefakiran di sini, kesengsaraan atau kefakiran. Plus mereka nanti kembali dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Ba'u bi ghadabin minallah, gara tidak mau taat kepada Allah, malah jaluk ganti macam-macam tadi, terus jadi malah terhina, dihinakan oleh Allah, dikenai laknat oleh Allah. Yang begitu itu sebabnya karena mereka kafir kepada ayat Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Tak percaya Muhammad, tak percaya Quran gitu kan. Orang Yahudi kan gitu. Tak mau percaya pada Muhammad, tak mau beriman pada Muhammad, tak mau beriman pada Al-Quran. Juga karena wayak tulunan nabiyyin, mereka membunuh para nabi tanpa hak. Bani Israel itu dikenal membunuh para nabi banyak itu. Banyak nabi dibunuh oleh mereka. Tidak cuma Nabi Yahya dan Nabi Zakaria saja, tapi banyak nabi-nabi yang lain juga dibunuh. Tapi ceritanya mungkin nggak sampai ke kita ya. Jadi kayak demikian itu bima asawakanu ya tatu itu disebabkan mereka maksiat dan mereka itu melampaui batas dengan cara membunuh para nabi dan menghalalkan kemaksiatan. Kan mereka bikin upokoro dewe, bikin acara dewe. Yang menyolong itu nggih, nek hukuman dalam kitab Taurat itu sebenarnya orang mencuri itu potong tangan. Tapi mereka enggak, tergantung si nyolong sopo gitu loh. Si nyolong orang mulia enggak, rapopo gitu. Si nyolong pejabat rapopo, si nyolong cilik, mau nyolong apa? Pelem, wah ketaki kan gitu nggih. Nek nyolong pelem telu diketaki, nek nyolong pelem sak hektar malah rapopo gitu. Nah, itu kan gitu tuh, itu kelakuan mereka seperti itu ya kan, begitu itu namanya ya tadu, istihlalil ma'asi, kemaksiatan dihalalkan. Kita jangan itu ya, ini contoh buruk jangan ditiru kan gitu tuh ya. Al-Quran itu kan memberikan contoh yang baik, menceritakan yang baik untuk ditiru, menceritakan yang buruk untuk dihindari karena ditiru. Nah, ada pertanyaan? 61 pun nggih. Ya, jam 9 kurang 10. Salah saya di waktu yang datang. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum.